Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki dengan NPM 23351072. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses dari enkripsi pada uh, kriptografi. Baiklah, di sini kita akan membahas dari kriptografi tersebut. Jadi kriptografi ini adalah ilmu yang mempelajari cara mengamankan informasi agar hanya dapat dibaca oleh pihak yang berhak. Nah, dalam pembelajaran kriptografi ini digunakan untuk memahami bagaimana sebuah pesan dapat disamarkan dan dikembalikan lagi ke bentuk aslinya menggunakan aturan tertentu. Jadi ada beberapa istilah, yaitu plaintext dalam kriptografi ini, plaintext dan ciphertext. Plaintext adalah pesan asli yang masih dapat dibaca, kemudian cipher adalah pesan yang telah disamarkan sehingga tidak dapat dipahami tanpa kunci. Kemudian enkripsi dan deskripsi. Enkripsi sendiri adalah proses pengubahan plaintext menjadi ciphertext. Dari pesan asli yang dapat dibaca diubah menjadi atau pesannya sudah disamarkan sehingga tidak dapat dipahami tanpa kuncinya. Nah, jadi enkripsi ini menggunakan satu algoritma dan kunci. Proses ini bertujuan agar pesan tidak dapat dibaca secara langsung oleh pihak lain. Jadi ini adalah untuk pengamanan. Sedangkan deskripsi adalah kebalikan dari enkripsi, yaitu mengubah dari ciphertext kembali menjadi plaintext menggunakan kunci yang sama. Jadi menggunakan kunci yang sama, kita dapat melihat kembali teks yang sudah diubah menggunakan ciphertext tadi, yaitu kebalikan dari enkripsi, yang mana dari teks yang dapat dibaca diubah menjadi teks yang sulit dipahami tanpa kunci. Sedangkan deskripsi ya sebaliknya, dari pesan atau teks yang tidak dapat dipahami tanpa kunci diubah kembali menjadi teks yang mudah dipahami atau bisa dibaca, dan keduanya sama-sama menggunakan kunci. Kemudian untuk kriptografi simetrik, itu metode kriptografi yang menggunakan satu kunci yang sama untuk proses enkripsi dan deskripsi, yang artinya kunci yang digunakan untuk mengamankan pesan juga untuk membukanya kembali. Nah, ciri utamanya itu menggunakan satu kunci, proses enkripsi dan deskripsinya relatif cepat, keamanan tergantung pada kerahasiaan kunci. Jadi ya tergantung bagaimana seseorang membuat itu serahasia mungkin. Makin rahasia maka makin aman. Nah, untuk yang klasik, teknik kriptografi awal ini menggunakan metode sederhana. Contohnya yaitu pergeseran huruf atau penggantian karakter meskipun tingkat keamanannya rendah. Kriptografi klasik ini sangat penting sebagai dasar pemahaman konsep kriptografi modern. Jadi sebagai ini nih yang klasik menjadi dasar untuk konsep kriptografi modern. Jadi tanpa dasar ya modern tidak akan ada. Makanya kriptografi klasik ini bisa dibilang juga penting. Salah satu alasan algoritma kriptografi klasik paling mudah dipahami banyak digunakan dalam pembelajaran yaitu Cesar-Cipher. Nah, di sini kita masuk ke Cesar-Cipher, yaitu algoritma kriptografi klasik yang bekerja dengan cara menggeser setiap karakter pada plaintext sejauh nilai kunci tertentu. Algoritma ini dinamakan Cesar-Cipher karena digunakan oleh Julius Caesar untuk mengamankan pesan militer.
Nah, contohnya cukup mudah dari plain text-nya atau pesan yang dapat dibacanya, yaitu kita menggunakan A, B, C, dan untuk kuncinya yaitu 3, yaitu pergeseran dari huruf itu ada 3, yaitu dari contohnya dari A. Nah, jadi untuk 3 pergeseran yaitu A, B, C, D. Nah, 3 langkah yaitu maka didapatlah ciphertextnya dari plain text A yaitu D. Yang B begitu juga didapatkan yaitu ciphertextnya E, dan C mendapatkan ciphertextnya F. Begitu. Nah, kunci teks ini ya tergantung pengguna juga. Kita bisa mengubah kunci ini menjadi 10 atau 15. Nah, jika lebih dari huruf A sampai Z itu ada sekitar berapa tuh? Nah, jika lebih dari anggap aja 24 dan kita membuat kuncinya itu 30, maka setelah Z untuk mencapai ke langkah 30 maka diulang lagi dari A sampai 30 langkah. Kemudian konsep ASCII dalam enkripsi atau American Standard Code Information for Information Interchange, yaitu standar kode yang merepresentasikan karakter dalam bentuk angka. Setiap karakter memiliki nilai numerik tertentu. Nah, kemudian ya selanjutnya kita akan mengimplementasikannya pada kode PHP ini. Di sini ada 2 file, yaitu ada indeks PHP dan proses. Nah, di sini pada indeks PHP ini berisi antarmuka atau UI-nya, tampilan awal bagaimana pengguna bisa menginputkan teks dan memasukkan key. Kemudian ada tombol untuk enkripsi dan deskripsinya. Nah, kemudian di sini pada file proses, disinilah algoritma yang tadi sudah kita jelaskan tadi dibuat. Di sini ada function Caesar Cipher. Nah, baiklah, kemudian kita akan untuk yang pertama kita harus menjalankan XMPP dulu di bagian Apache ya. Setelah itu kita akan membuka sebuah browser. Nah, untuk browser ya, kita cukup ketik http localhost, nama file yang kita bikin pada codingan tadi, cryptography. Oke. Kemudian index.php. Nah, inilah tampilan dari website tersebut. Nah, di sini ada inputan masukkan teks, kemudian key. Maka kita akan mencoba untuk enkripsi terlebih dahulu. Maka hasil enkripsinya didapatkanlah beberapa huruf yaitu stdb. Nah, untuk key pada kesempatan kali ini cukup dari instruksi dari ASDOS ya untuk melakukan penginputannya saja. Sedangkan untuk enkripsi dan deskripsi hanya pada teks. Kemudian kita akan coba untuk deskripsinya. 1, 2, 3. Deskripsi. Nah, jadi ini hasil dari deskripsi. Nah, baik, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.